Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Darussalam, para santri, para ustadz, ustadzah, para pengurus Pondok Pesantren Darussalam Kalibakung yang kami hormati dan kami cintai. Alhamdulillah, di malam Ahad ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka acara konsultasi hukum Islam, yang pada malam hari ini kami akan menyampaikan satu tema, yaitu khitan atau sunat. Perlu kami sampaikan, khitan adalah, kalau menurut bahasa, itu qat'un, memutus. Sedang menurut istilah banyak sekali ada yang menjelaskan qat'ud dzakari, qat'ud tarfid zakari, yaitu memutus ujung dari zakar. Ada lagi yang mengatakan qat'ud tarfid zakari lit toharoti, yang artinya memotong ujung dari zakar krono untuk kebersihan. Jadi macam-macam yang namanya khitan itu, yang inti bahwa khitan itu memotong ujung zakar laki-laki. Jadi yang dipotong ya ujungnya itu, bukan bongkotnya. Ya. Kalau bongkotnya bahaya. Ya. Iya. Bahayanya untuk siapa? Ya, bahaya untuk laki-laki itu sendiri dan bahaya untuk perempuan. Ya. Wong gawe por tapi barang dibuka kuene, lah kuene jebule satu geltok pamane. Itu kan bahaya, ya. Ya, makanya hitan itu hanya ujungnya, ya. Dan alhamdulillah sekian banyak para santri putra ini semuanya sudah ngalami, ya. Ngalami bahwa yang dipotong itu hanya ujungnya.
tujuannya apa? Sudah apik-apik seperti itu, ibarat tempat ada tutupnya, ya. Ibarat Anda punya kaleng ada tutupnya kan udah rapet, ya. Punya pulpen ada tutupnya kan pas, ya. Terus punya cangkir ada tutupnya kan aman, ya. Tapi zakar atau barang milik laki-laki wis ana tutupe kok ndadak dipotong ana apa, ya. Bahkan kalau tidak dipotong, anak-anak sekarang yang Islam sudah besar tidak dipotong itu rasanya malu, ya. Sampai-sampai sekarang ini anak kecil aja kalau sudah sekolah itu minta agar dihitan atau minta agar ujung dakarnya itu dipotong, ya. Karena apa? Yang pertama adalah litoharoti, untuk kebersihan, untuk sesuci, ya. Padahal bersih adalah kebutuhan kita, ya. Apalagi kita tahu di dalam ayat Al-Quran, di dalam hadis-hadis Nabi itu banyak dikatakan yang mengatakan bahwa bersih adalah baik. Innallaha yuhibbul mutatahhirin, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bersih. Berarti mafhum mukhalafahnya, Allah itu membenci orang-orang yang kotor. Nabi banyak mengatakan seperti an-nadzafatu minal iman, bahwa kebersihan adalah sebagian daripada iman. An-nadzafatu satrum minal iman, an-nadzafatu minal iman. Banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang kebersihan. Ini menunjukkan bahwa bersih itu penting, bersih itu dibutuhkan oleh semua orang. Padahal khitan itu tujuannya adalah litoharoti, untuk kebersihan. Bukan hanya bertujuan untuk litoharoh, tetapi khitan itu mempunyai tujuan lissehat, untuk kesehatan, ya. Kesehatannya itu kesehatan apanya? Ya terutama zakarnya itu, ya. Dan bahkan bukan hanya zakarnya saja, tetapi anggota badan secara keseluruhan. Kalau itunya sehat, insya Allah yang lain sehat. Tapi kalau itunya tidak sehat, yang lain akan merasakan tidak enak, yang lain akan merasakan sakit. Apa benar yang namanya khitan itu mempunyai tujuan kesehatan? Betul. Kita tahu, ya mungkin para ustadz ya yang sudah tua-tua, yang sudah besar-besar itu tahu sendiri. Ketika ada anak yang belum khitan, bahkan mungkin para ustadz itu mengalami sendiri ketika belum khitan, itu barang tersebut sering kena penyakit, sering kena gangguan, ya.
terkadang nggak ngerti apa-apa, tahu-tahu abang melar, ya. Tahu-tahu ada tengune, ya, tengu kae sing abang-abang kae, ya. Orang tua mengatakan kamu titite bawangen, ya, bawangen, ya. Iya betul. Tapi alhamdulillah ini yang ngalami inilah laki-laki, kalau perempuan tak nggak ngalami, kalau saya ngalami, ya. Alhamdulillah setelah dihitan itu sampai hari ini tidak pernah kena penyakit kelamin seperti tengu, ya, bawangen, ya, melar, itu nggak pernah, ya. Jadi ini betul-betul yang namanya khitan itu lisihati, dalam rangka menuju untuk sehat, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, lil ladzah, menuju kenikmatan, ya, kelezatan, ya. Apa iya dengan khitan itu akan lezat? Silakan tanya kepada perempuan yang sudah pernah bersuami, suaminya belum khitan, dan yang sudah pernah bersuami, suaminya sudah khitan, pasti akan membedakan. Secara gampang saja yang namanya orang makan gedang, ya. Kamu kalau makan gedang karo kulitnya apa orang? Nah, saya nggak tanya sama perempuan, bukan isin jawabnya, ya. Kamu kalau makan gedang karo kulitnya apa orang? Kalaupun pakai dengan kulitnya, ya rasanya tidak enak. Tapi kalau kulitnya dibuang, dibuka menjadi enak. Ya, itu contoh makan gedang saja. Dan kalau ada santri makan gedang karo kulite, kue santri kemrangsang, ya. Ya, jadi yang jelas makan pisang ya kulitnya dibuang. Itu makanya ada orang mengatakan al-khitan lil ladzah, yaitu untuk menuju kenikmatan, ya. Dah banyak sekali tujuan khitan itu, tujuan orang di khitan itu banyak sekali, ya. Sekarang berbicara tentang hukumnya, ya. Hukum khitan itu kalau menurut Imam Syafi'i wajib lirrijali wan nisa'i, wajib untuk laki-laki maupun perempuan, ya. Bangane kira kasing sunat, ya. Jadi laki-laki dan perempuan sama wajibnya, sama dengan perempuan, laki-laki sama dengan perempuan, perempuan sama dengan laki-laki, tapi menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau menurut imam lain seperti Imam Hanafi dan Imam Maliki, wajib untuk laki-laki tapi sunnah untuk perempuan. Jadi ternyata ini perempuan rata-rata mengikuti Imam Hanafi dan Imam Maliki, nggak apa-apa. Loh, kaifiyahnya itu seperti apa kalau perempuan? Kalau perempuan ya tidak seperti laki-laki. Kalau laki-laki itu kan dipotong sampai keluar darahnya, tapi kalau perempuan tidak. Kaifiyahnya itu ya hanya disenggol tok, ya.
disenggol nggak sampai luka, nggak, ya. Itu perempuan, ya. Dan ini sebetulnya kalau orang yang berhati-hati itu kalau punya anak perempuan juga dihitan, ya. Tetapi kalau kebiasaan yang ada di kalangan kita itu ya yang dihitan itu hanya laki-laki saja, padahal hukumnya sama kalau menurut Imam Syafi'i. Loh, terus kapan hitan itu dilaksanakan? Hitan itu sebaiknya kalau kita ittiba, kalau kita mengikuti apa yang pernah disampaikan dilaksanakan oleh Rasul, itu 7 hari setelah dilahirkan, ya. Jadi si bayi, dan ini dibuktikan Nabi menghitankan Hasan dan Husain, ya, itu 7 hari setelah dilahirkan. Loh, kenapa kok cepat-cepat seperti itu? Katanya kalau hitan masih kecil itu tidak terlalu sakit dan tidak terlalu banyak masalah, ya, daripada kalau sudah besar, ya. Sudah besar itu di samping alot, ya, terus dikhawatirkan begitu pan disunati nembe dicekeli ngadeg, ya. Ya itu kalau ngadeg kan bahaya, ya. Iya. Iya, coba namanya seperti kayak yang sudah besar ini namanya, ya. Disunati dokternya nyekel langsung bergenggeng, dokternya kewedinan, no, ya. Bukan hanya sekedar wedi, tapi karena meteng-teng itu akibatnya juga bahaya, ya. Makanya Nabi mengambil waktu menghitankan cucunya yaitu pada umur 7 hari setelah dilahirkan, ya. Meskipun kita sebagai umatnya itu jarang-jarang yang melaksanakannya ya nanti kalau SD kelas 3, SD kelas 4, SD kelas 5 sampai SD kelas 6, bahkan terkadang ada yang sudah SMP baru dihitan. Ya nggak apa-apa, tetapi yang benar, karena hitan itu kaitannya juga dengan ibadah sholat 5 waktu, hitan itu dilaksanakan sebelum usia balik, ya. Sebelum usia dewasa. Jadi mulainya 7 hari setelah dilahirkan sampai sebelum datangnya waktu balik atau dewasa. Ini hitan. Sekarang yang perlu kami sampaikan, syarat-syaratnya ada apa enggak? Ya tidak ada. Yang penting ketika mau dihitan anaknya sehat, ya. Dan syaratnya lagi ya anaknya siap. Bab kalau tidak siap, tidak sehat, ya bagaimana seorang dokter itu akan menghitankan, ya. Wong itu sakitnya. Jadi sakit karena harus dipotong daging yang waras, ya. Sampai keluar darahnya itu sudah barang tentu ya sakit. Adapun tidak sakit ya karena pakai obat, ya, yang namanya bius lokal, ya. Jadi kalau mau dihitankan dibius dulu, nanti kalau sudah dibius berapa menit kemudian diciwit rosa nemen. Setelah diciwit tidak terasa itu baru dimulai dihitan. Silahkan kalau kurang jelas
tanya sama dokter Diar. Ya, jadi dokter Diar itu biasa menghitankan anak laki-laki. Ya. Siapa yang pertama kali dihitan di dunia ini? Ya. Awalu ma yahtanu fid dunya Ibrahim alaihi salam. Orang yang pertama dihitan di dunia ini adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim tidak seperti Hasan Husain. Kalau Hasan Husain itu disunat umur 7 hari, tapi kalau Nabi Ibrahim itu dihitan 80 tahun umurnya. Ya. Kita bisa membayangkan umur 80 tahun nembe disunati, alote kaya ngapa. Ya. Tapi karena Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, ya, pilihan Allah, beliau ini meskipun diperintah dengan perintah yang berat yang orang lain tidak sanggup, Nabi Ibrahim tetap sanggup, tetap melaksanakannya. Ya. Jadi bayangkan umur 80 tahun nembe disunati. Ya. Ada yang orang mengatakan bahkan sunate kuwi orang nganggo peso sing landhep, tapi bil kudumi dengan kampak. Ya. Ya. Kampak kuwi pendil. Pendil kuwi perkul, ya. Tapi ada mufasir yang menafsirkan bil kudumi itu bukan pendil. Bil kudum itu artinya negara kudum. Jadi waktu itu Nabi Ibrahim berada di negara kudum, makanya dikatakan bahwa Nabi Ibrahim disunati dengan kudum. Tapi yang banyak menafsirkan kudum itu artinya dengan pendil. Ya. Kalau ia dengan pendil, bagaimana sakitnya? Ya. Waktu itu belum ada obat bius, belum ada suntik bius, ya. Sekonyong-konyong dipotong nganggone kampak, ya yen kampake landhep. Ya. Yen kampake ora landhep esiana sisa, ya. Kiwil-kiwil larane kaya ngapa, ya. Jadi begitulah perjuangan Nabiullah Ibrahim tentang khitan saja beratnya bukan main. Apalagi dengan perintah-perintah yang lain. Ketika tidur diberi mimpi untuk menyembelih putrinya, ya, putranya yang menjadi kebanggaan. Tapi karena Nabi Ibrahim seorang nabi yang khalilullah, diperintah sunat ya mau, diperintah nyembelih anaknya Nabi Ismail ya mau. Itulah Nabi Ibrahim, semuanya dalam rangka litaqarrub ilallah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sekilas tentang khitan, ya. Silakan untuk muncul beberapa pertanyaan, insya Allah kami akan menjawab kalau kebetulan pinter. Kalau tidak pinter ya nanti lain waktu. Demikian, silakan Mas Ridho untuk ngatur. Monggo dari santri putra dulu sing duwe, ya, sing dihitan, ya. Nanti baru santri putri. Monggo.
Baik santriwan santriwati para pesantren Darussalam Lembapung juga para pendengar setia Radio Darussalam, untuk sesi pertama tentunya akan dimulai dari santri putra terlebih dahulu ya. Silakan dulu santri putra yang mau bertanya, langsung saja itu ada mic-nya dipegang ya. Ya, silahkan untuk santri putra. Ya, Irham keh, mic-nya ditarik keh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak, apakah hitan harus keluar darah? Jika ia harus keluar darah, maka apa hukumnya dengan hitan zaman sekarang yang tidak keluar darah sama sekali? Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang ini ada pertanyaan yang baik ya. Apakah hitan itu harus keluar darah? Ya. Kalau kita melihat definisi itu tidak ada yang mengatakan harus mengeluarkan darah. Yang penting dipotong ya. Jadi kalau tidak mengeluarkan darah pun tidak apa-apa. Seperti sekarang ada hitan yang menggunakan apa ya, laser ya, mungkin ada hitan yang menggunakan apalah ya, yang tidak mengeluarkan darah, tidak apa-apa ya. Yang penting itu ujungnya dipotong ya. Cuma ada orang yang mengatakan katanya paling afdol yang keluar darahnya. Ya sebetulnya tidak ya, yang penting dipotong saja ujungnya agar dibuka, terus untuk apa, membersihkan barang itu gampang, itu yang penting itu ya. Monggo yang lain, dua lagi untuk putra. Ayo ke sing gede-gede aja mu pelenda-pelenda tok, ayo takon. Kenalkan namanya. Itunya sudah diano. Nggak ada. Dok nggak bunyi dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luyahan Faisal. Izin bertanya, Pak, apabila orang tetapi non muslim dan disunat bertujuan untuk misal menghilangkan penyakit, apakah itu masih dihukumi hitan, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang non muslim ya, melaksanakan hitan, tapi karena bukan beragama Islam, apakah itu juga sudah dinamakan hitan? Ya sama, namanya hitan ya. Tapi sudah barang tentu tujuannya itu mungkin beda ya, hanya lisehah, yaitu tujuannya untuk kesehatan saja ya. Tapi namanya juga hitan ya, karena definisinya itu qat'ut tarfid dzakar ya. Monggo satu lagi. Yo cilik ora apa-apa ya. Yaitu yang pengurusnya, ayo pengurusnya aja senengnya ning mburi ya kae ya. Yo Supet ya. Bentar Pak ya. Ini mau ada satu lagi ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak. Kan berkhitan kan dipotong ujung barangnya laki-laki. Apabila berkhitan tapi masih ada cuilan kulit yang dipotong itu masih ada sedikit di ujungnya. Apakah itu masih najis apa tidak? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin sunat tapi ladinge ketul ya. Sehingga naluwiane itu boleh apa enggak? Enggak apa-apa, yang penting sudah sebagian besar itu terbuka itunya ya. Wong sekarang itu terkadang malah ada dukun sunat, dokter sing gawe model ya. Di model-model diregak-regak ya. Ya, ada ya. Dan itu terkadang anehnya yang minta laki-lakinya atau yang disunati ya. Minta di model-model kayak kembang apa itu ya, bang goyang apa kembang apa ya, nggak apa-apa ya. Yang penting sudah terbuka sebagian besarnya. Dah, untuk santri putri silahkan, monggo. Santri putri loro bae bukan isin ya. Gak apa-apa ya. Dok, kene aja diudik-udik bae itu dadine ora mati terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bah. Ya. Jika ada seorang laki-laki yang baru saja mu'alaf, apakah wajib dihitan? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mu'alaf, orang baru masuk Islam, apakah itu wajib dihitan? Itu ada dua pendapat, ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunnah ya. Ya nantilah, jangan begitu masuk Islam langsung sunat, itu enggak seperti itu. Yang namanya masuk Islam itu kan yang pertama harus syahadaten, membaca syahadat dua ya. Jadi tidak ada yang ngomong munihitan, tapi itu kelengkapannya saja. Tapi seyogianya juga seperti itu karena kaitannya dengan ibadah sholatnya. Monggo, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Abah. Ya. Hukum bayi laki-laki yang lahir sudah dalam keadaan berhitan, maka hitan tersebut dikatakan sah atau harus diulangi? Ya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan sering terjadi ada orang lahir ya, bayi lahir kok sudah buka ya, barangnya itu sudah buka sehingga orang mengatakan lahir wis sunat ya. Apakah itu harus diulangi lagi? Ya kalau memang bisa diulangi, kalau sudah tidak bisa ya nggak apa-apa kan ya. Kalau nggak bisa pemanya kulitnya sudah tidak ada sih mau diulangi apanya? Kok kena kuenya si dule malah ya, bahaya. Jadi nggak apa-apa ya. Yang penting sudah untuk tujuan littoharoh, untuk bebersih itu sudah tercapai ya. Tapi kalau masih ada pamane bisa ya lebih baik diulangi. Terkadang kan masih sedikit, jadi bukanya itu cuma sedikit. Biar bukanya bral kan perlu diulangi lagi ya. Dah, silahkan Mas Dito untuk para pendengar, monggo. Ya baik, para pendengar setia Radio Darussalam FM, silakan untuk sesi
tanya jawab untuk para pendengar sudah dibuka. Silakan bisa langsung saja hubungi di nomor 0821 2007 881. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Kiai. Selamat malam kembali. Nyompan takon di luar tema oleh Pak Kiai. Oleh nemen. Umpamanya nyong nemu cincin emas. Nah, cincin emasnya kue tak kedol, duit tak belanja kena gonyong. Hukumnya gimana Pak Kiai? Ya. Hukumnya kurang benar. Kurang benar. Nggih. Yang benar menurut hukum itu kalau kita menemukan sesuatu diumumkan lebih dulu sampai 3 kali, baru nanti kalau diumumkan sudah tidak ada yang ngaku, itu berarti bisa dimiliki. Mau dijual untuk kepentingan sendiri ya bisa, mau dijual untuk diberikan orang lain bisa. Ngaten, Ya, tapi kalau dijual lalu uangnya disumbangkan atas nama yang punya barang itu gimana? Dikembangkan atas nama yang punya barang, kan berarti panjenengan ngerti itu barang-barang orang tersebut, lebih baik dikembalikan saja, ya. Iya, lebih baik dikembalikan wujud barangnya saja, ya. Makanya itu hasil penjualannya itu duitnya disumbangkan atas nama yang punya cincin itu Pak Kiai. Itu kalau menurut tapi nggak tahu namanya Pak Kiai. Iya, nggak ada namanya, jadi itu kan awagan, nggak boleh, jadi tetap harus diumumkan lebih dulu, ya. Nggih, matur nuwun. Nggih. Assalamualaikum Pak Kiai. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang lain. Ya, silakan untuk yang lainnya yang hutan bergabung. Tadi sudah ada Pak Ali di Sidakaton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, singkom Pak ya. Selamat malam Pak Kiai ya. Di Margasari hadir. Bagaimana misalnya ada orang nggak sunat atau nggak dihitan ya Pak ya, sampai tua, sampai nikah ya, sampai punya anak, itu bagaimana hukum pernikahannya, atau sah apa bukan? Ya. Misalnya mungkin ada di walaupun saya nggak ada, jadi apapun yang ada di dunia kan pasti ada ya. Kayak semacam itu. Pokoknya bagaimana itu, misalnya ada orang nggak sunat sampai tua, sampai punya anak, nah, begitu. Itu hukumnya bagaimana, atau perkawinannya sah apa enggak? Ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi nikahnya kalau kita melihat syarat rukune nikah itu bukan hitan, jadi nikahnya itu tetap sah, ya. Cuma kalau kembali kepada itu belum bersih, ya, jadi itu kurang mantep, umpamane waktu hubungan seks, ya, dalam keadaan itunya ngandung najis, itu kan kurang baik. Ya, jadi hanya kurang baik, tapi kalau sah itu tetap sah, karena syarat dari nikah itu bukan itu. Ngaten. Monggo yang lain. Baik, jadi seperti itu Pak Putra Kalana. Silakan untuk para pendengar yang lainnya yang mau bertanya atau berkonsultasi bisa menghubungi di nomor 0821 2007 881. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu Pak Kiai nderek bertanya.
adakah keistimewaan atau manfaat tersendiri sehingga laki-laki harus dihitan? Terus yang kedua, bagaimana cara untuk mengetahui seorang perempuan itu dihitan atau tidak? Apakah nanti setelah menikah itu bertanya kepada istrinya sendiri atau bagaimana? Caranya bagaimana dia? Yang pertama tadi, adakah apa istimewanya atau manfaat laki-laki itu dihitan, Pak Kiai? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya untuk mengetahui perempuan itu dihitan atau tidak? Caranya bagaimana? Apa langsung tanya kepada perempuan yang sudah menjadi istrinya atau bagaimana caranya? Mohon penjelasannya, Pak Kiai. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rado. Jadi keistimewaannya sebagaimana yang tadi yang awal saya jelaskan, orang itu lebih sehat, ya. Yang kedua lebih bersih. Yang ketiga lebih nikmat ketika hubungan dengan istrinya. Itu keistimewaannya itu. Yang kedua untuk membedakan laki-laki yang sudah perempuan yang sudah hitan dan perempuan yang belum hitan itu tidak bisa. Jadi panjenengan tanya saja kepada istrinya, Bu, Ibu wis disunati durung, ya. Dereng Mas, yen dereng ya tak sunati nyong ya kayak gue, ini malah luwih kepenak. Nah, jadi nggak bisa dilihat, apalagi itu aurat ya. Jadi kalau dilihat bukan oleh suaminya, bukan oleh muhrimnya itu tidak boleh. Nah, dan monggo yang lain. Baik, jadi seperti itu Pak Rado. Silakan untuk para pendengar yang lainnya yang mau berkonsultasi atau bertanya, langsung saja hubungi di nomor radio, tentunya di nomor 0821 2007 881. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai yang terhormat, izin bertanya. Di luar tema. Saya sama teman buka toko kue. Ternyata banyak saingannya. Saingan kami pergi ke tempat keramat. Setelah pulang dari tempat keramat, omset mereka meningkat. Saya sama teman saya hampir terpengaruh mau mengikuti jejak mereka. Itu boleh apa tidak? Dan musyrik apa tidak? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dok, diulangi dok. Ya, dari Bunda Jamila di kawasan Cirebon bertanya, di Bunda Jamila sama temennya itu kayak ada apa sih ya, punya hajat atau usaha ya, usaha bisnis gitu. Sedangkan temannya itu datang ke tempat keramat, ya mungkin ke kuburan atau gimana, dan itu usahanya sukses bah, tapi beliau tidak. Tapi bagaimana kalau beliau itu mengikuti jejaknya, atau itu tidak baik, atau ikutnya itu musyrik atau gimana? Wah. Jadi begini Bu Jamilah, ikut nggak apa-apa, tapi kalau jelas-jelas bahwa itu musyrik nggak usah diikuti ya. Tapi kalau hanya sekedar pamannya, oh itu ziarah, seneng ziarah, loh yang namanya ziarah itu kan diperintah ya. Jadi kalau mengikuti nggak apa-apa, tapi kalau tahu bahwa orang itu datang ke tempat keramat itu malah melakukan perbuatan musyrik, panjenengan harus menghindari, menjauhi dari orang tersebut agar tidak ikut terjerumus ke arah kemusyrikan. Ngaten Bu Jamilah. Monggo yang lain. Jadi seperti itu Bunda Jamilah. Silakan untuk para pendengar yang lainnya yang mau ikutan berkonsultasi atau bertanya, langsung saja hubungi di nomor radio, tentunya di nomor Telkomsel 0821
20781. Saya ulangi lagi di nomor 0821 20781. Monggo. Ini apa? Cung yang ora katon ya. Bacung putra kelana ya. Disebut dok. Ini yang belum pada hadir ada Bacung, yang belum ada Pak Timbul di Larang Brebes, Pak Ahmad di Klampok, punya Mama Munawir di Talang, ada Mama Hilda Kedung Banteng yang biasa bertanya, ada juga siapa ini? Kang Tohalarobi ya biasanya. Ya silahkan, saya tunggu 1-2 menit lagi. Monggo. Ya sambil menunggu barangkali ada santri yang mau bertanya, silakan. Monggo santri nambah. Santri putra. Santri putri dulu coba, silakan barangkali mau nambah. Tomiknya dikasih. Yuk, satu lagi untuk putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah izin bertanya, kan katanya khitan dilaksanakan sebelum usia balik. Itu jika sudah usia balik tapi belum mau dihitan, apakah harus dipaksa atau nunggu mau khitan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau memang kaitannya dengan perintah sholat ya, karena yang namanya khitan itu kan dalam usul fikih dikatakan mimba bima la yatimul wajib, salah satu tindakan yang menjadikan sah tidaknya pekerjaan wajib, bahwa wajib maka hukumnya wajib, makanya harus dipaksa. Ya dilirihi dulu, ya dirayu dulu, nanti kalau pamannya belum manuk ya dibeden-bedeni dipaksa, itu seperti itu ya. Nah ada lagi untuk santri putra, monggo. Kalau tidak ada, waktunya udah habis ya, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih pada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah bertanya, dan mudah-mudahan pertanyaan itu manfaat bagi kita sekalian. Kita tutup pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kegiatan ini akan berjalan setiap malam minggu ya. Sekian saja dan mari kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.